betul-betul hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Bait suci adalah simbol kehadiran Allah. Maka kalau kita menjadikan diri kita sebagai bait, maka melalui hidup kita orang bisa melihat dan merasakan kehadiran Allah yang maha tinggi, dan bukan sebaliknya. Bagaimana ketika orang melihat kita dan kita ada di sekitar mereka, mereka merasakan ada kuasa, mereka merasakan ada kehadiran Allah melalui sikap kehidupan kita yang sungguh-sungguhnya. Bait suci juga merupakan simbol kedaulatan, kuasa, dan otoritas Allah. Itu artinya Ibu Bapak Saudara-saudara, hidup yang optimis dan berpengharapan, itu yang seharusnya kita bangun di tengah-tengah masa pandemi dan resesi ini. Memang banyak orang yang tidak tahu kapan ini akan berakhir. Walaupun vaksin sudah ada dan hari ini juga katanya sudah datang lagi sebanyak 1,8 juta vaksin di Indonesia. Tetapi kita masih belum tahu tingkat efektivitas dari vaksin itu. Ekonomi yang juga masih turun naik dan banyak aspek kemudian berjatuhan, berguguran. Bapak Ibu Saudara, bait suci sebagai simbol kedaulatan, kuasa, otoritas Allah hadir dalam diri kita. Berarti kita menunjukkan sikap hidup yang optimis, berpengharapan. Tidak boleh kalah dengan keadaan, walaupun keadaan memperlihatkan hal-hal seperti itu. Tetapi kita diajak untuk bangkit dan menyemangati orang lain bahwa Allah hadir lewat hidup kita. Bait suci adalah simbol di mana semua ada dalam kendali Allah. Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan berarti membangun bait suci dalam konteks pandemi dan resesi. Hidup kita pasrahkan dan kita sungguh-sungguh berserahkannya kepada Allah. Ada dalam kendali Allah. Kalau kita sampai pada penghujung tahun 2020, di mana tadinya kita berpikir, bisakah kita melaluinya? Apalagi pandemi itu sudah merebak, bukan hanya di tempat yang jauh, tapi juga ada di sekitar kita, atau bahkan hadir dalam kehidupan kita. Tetapi kita boleh ada sampai di penghujung tahun ini. Hadirkanlah hidup kita sebagai simbol kehadiran Allah, di mana semua ada dalam kendali Allah. Yang terakhir, bait suci adalah simbol pemujaan dan penyembahan. Itu berarti di dalamnya ada ketenangan dan ada damai sejahtera. Kita diingatkan sebagai bait suci yang dibangun pada masa ini, yaitu kita sebagai baitnya. Hadirkanlah hidup yang selalu memuja dan menyembahi, di mana di dalam diri kita pun hadir ketenangan dan damai sejahtera, supaya kita pun juga mampu menenangkan, menghadirkan damai sejahtera bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Banyak yang sedang pupus harapan, banyak yang pesimis, dan banyak yang merasa 2021 lebih suram daripada 2020. Yakinkanlah ketika seluruh umat Tuhan, minimal di seluruh GPIB dengan bacaan yang sama pada malam hari ini, diingatkan tentang pembangunan bait suci, berarti seluruh insan GPIB diajak menghadirkan dirinya sebagai bait Allah, di mana simbol kehadiran Allah ada dalam diri setiap umat GPIB. Dan itu berarti berdampak bagi seluruh kehidupan berbangsa, bernegara. Sebagaimana Salomo dikuatkan oleh Daud, kita pun juga dikuatkan melalui firman Tuhan. Kuatkan teguhkan hatimu, lakukan itu, jangan takut dan jangan tawar hati. Tuhan menyertai kamu, Tuhan tidak membiarkan dan tidak meninggalkan kamu. Tuhan akan terus memampukan sampai pekerjaan itu selesai. Itu janjinya. Daud berkata kepada Salomo. Tetapi firman ini terus hidup ketika kita juga menghidupi. Ada pekerjaan membangun bait suci dalam diri kita, dalam hidup kita. Pegang firman ini baik-baik. Ketika kita hendak menutup tahun 2020 dan memasuki tahun 2021, Tuhan pasti menyertai. Sehingga benar apa yang dikatakan melalui tema renungan pada malam hari ini. Menutup tahun ini dan memasuki tahun 2021, semua dapat dilewati, dapat dijalani bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Kita bersama.
Kidung Jemaat 332, kekuatan serta panggilan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah dengan hati dan mulut masing-masing dan dengan sikap yang sempurna kita berkata, aku percaya kepada yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Allah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Kristus, gereja yang bersama, dan persekutuan orang, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh disapa oleh firman-Mu. Materaikanlah di dalam diri kami, sehingga visi Tuhan tertanam di dalam diri kami. Dan sebagaimana firman-Mu mengingatkan, kami adalah umat Tuhan, milik ketebusan-Mu, orang-orang yang dikasihi dan diselamatkan. Kami adalah baik Roh Kudus, sebagaimana Alkitab mengatakan demikian. Dengan demikian kami diingatkan bagaimana upaya kami membangun baik Roh Kudus itu, yaitu kehidupan diri kami, simbol kehadiran Allah. Ketika orang lain melihat kami hadir di tengah-tengah mereka, mereka boleh merasakan sentuhan kasih Allah. Mereka juga boleh mengalami motivasi yang dikuatkan dan dibangkitkan kembali, terlebih di masa pandemi dan resesi seperti sekarang ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi, termasuk di Indonesia, di dalam menjalankan tugas tanggung jawab persekutuan pelayanan dan kesaksiannya. Berikanlah gereja Tuhan selalu hikmat dan takut akan Allah, sehingga apa yang dilakukannya benar-benar memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang dihambat, dianiaya, Tuhan teguhkan dan kuat. Terlebih bagi saudara-saudara kami yang ada di Kabupaten Sigi, mereka melewati pergantian tahun dengan masih membawa memori duka dan trauma. Pulihkanlah mereka dan berkatilah mereka. Jadikanlah gereja Tuhan juga menjadi kepanjangan saluran berkat kasih Allah bagi orang-orang yang membutuhkan. Terlebih di masa-masa seperti sekarang ini, Tuhan pakailah gereja Tuhan juga memancarkan terang sinar kasih. Kami berdoa untuk GPIB, untuk Majelis Sinode dengan segenap jajaran, untuk seluruh jemaat, untuk pos-pos pelayanan kesaksian bakal-bakal jemaat, seluruh warga jemaat GPIB, termasuk GPIB Jemaat ATK di Ambarang. Tuhan memberkati sehingga melalui kehadiran GPIB nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Bapak, berkatilah program-program kerja dan kegiatan-kegiatan, termasuk yang ada di jemaat ATK ini. Dan apa yang menjadi kerinduan pergumulan, kami mempertaruhkan di dalam tangan Bapa di surga. Berkatilah seluruh warga jemaat GPIB ATK di Ambarawa, mulai dari anak-anak balita sampai yang lanjut usia. Tuhan anugerahkan selalu dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, bijaksana, sukacita, damai, sejahtera, roh yang takut akan Allah, dan berkat-berkat Tuhan mengiringi langkah hidup mereka.
Yang mengalami pergumulan, Tuhan tolong kuatkan dan berikan kelegaan. Yang sakit, mari Tuhan Kau berikan kepulihan dan kesembuhan. Yang dirunung duka, Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan yang sejati. Yang mencari pekerjaan, yang sedang berupaya supaya penghidupan mereka boleh dicukupkan kembali, tolong Tuhan bukakanlah jalan bagi mereka. Terlebih di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, tapi Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkan mereka. Tuhan, bagi jemaat-Mu yang menaikkan syukur sukacita atas banyak hal, keberhasilan dalam studi pendidikan, dalam kerja